teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani Prasetya Putri dengan NIM 2511306061. Saya dari PGMI Lokal 2 akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi pada video kali ini saya akan membahas pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Jadi yang dimaksud dengan pembagian hadis berdasarkan kualitas rawinya adalah pengklasifikasian atau pengkelompokan suatu hadis oleh para ulama untuk mengetahui keabsahan, keotentikan dan kekuatan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pengklasifikasian hadis tersebut pastinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama untuk kriteria dan penilaian rawi. Yang pertama, keadilan atau adalah, yaitu moralitas yang baik. Yang kedua, ada dobit atau ketelitian. Dobit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dobit sodar, yang kedua ada dobit kitabah. Yang ketiga, ilmu penguji yang dilihat dari ilmu rijal al-hadis dan ilmu jar wa ta'dilah. Selanjutnya yaitu tingkatan rawi. Yang pertama ada thiqah, memiliki hafalan yang sangat kuat dan sangat adil. Yang kedua ada soduq, yaitu jujur tapi hafalannya biasa saja. Yang ketiga ada dhaif, lemah hafalannya atau moralnya bermasalah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu matsruq, yang ditinggalkan karena terindikasi sangat kuat berbohong. Yang terakhir yaitu pembagian hadis berdasarkan rawi. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Selain itu, kita akan membahas identitas hadis, matan hadis, sanad hadis, dan juga implementasi hadis. Jadi di sini saya akan membahas salah satu hadis, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi dari hadis yang telah saya bacakan tadi, statusnya adalah sahih karena tingkat kesahihannya sangat tinggi, disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari atau muttafaqun alaih. Lalu untuk analisis sanad atau rantai perawi, yaitu dari Rasulullah SAW disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an atau sahabat Nabi. Setelah itu dinarasikan kepada Alqamah bin Waqqas al-Laisi atau tabi'in. Lalu selanjutnya dinarasikan lagi kepada Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Lalu selanjutnya dinarasikan kepada Yahya bin Sa'id al-Ansori, dan yang terakhir kepada Imam Sufyan at-Tsauri, Imam Malik dan imam-imam lainnya, hingga secara resmi dicatat dalam kitab Imam Bukhari hadis nomor 1 dan Imam Muslim hadis nomor 1907. Dan untuk analisis matan atau isi kandungan hadis tersebut, diibaratkan niat itu sebagai motor penggerak dan penentu nilai dari perbuatan kita. Di dalam Islam, sebuah amalan itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi dari niatnya juga. Jadi maksud dari pernyataan tadi yaitu, semisal ada dua orang sama-sama memberi uang kepada orang miskin, tetapi memiliki dua niat yang berbeda. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua karena ingin dipuji. Maka yang ikhlas kepada Allah itu akan mendapat pahala, dan yang ria atau ingin dipuji itu mendapatkan dosa. Selain itu, niat juga berfungsi sebagai pembeda antara kebiasaan atau ibadah. Jadi maksud dari pernyataan tadi, contohnya adalah
Mandi. Mandi itu adalah suatu kegiatan yang selalu kita lakukan karena itu adalah kebutuhan, tetapi dia bisa menjadi ibadah apabila diniatkan sebagai mandi wajib atau persiapan sholat Jumat. Jadi yang terakhir kita akan membahas implementasi hadis atau pengamalan hadis dalam keseharian kita, yaitu niat sebelum bertindak, mengubah rutinitas menjadi pahala, dan menjaga keikhlasan hati. Maksud dari niat sebelum bertindak adalah setiap sebelum melakukan kegiatan kita harus berniat terlebih dahulu. Selanjutnya mengubah rutinitas menjadi pahala seperti sebelum tidur, makan, mandi, dan lain-lain. Kita harus berniat agar kegiatan tersebut menjadi ibadah, bukan hanya sebagai kebiasaan saja. Dan yang terakhir, menjaga keikhlasan hati yang dimaksud tidak terlalu peduli dengan pujian ataupun cacian manusia. Jadi dari 3 pengimplementasian tadi saling memiliki keterkaitan. Dari niat sebelum bertindak seperti sebelum tidur, makan, minum, kita berniat dari kebiasaan menjadi pahala, lalu dari pahala menjadi keikhlasan dalam hati, maksudnya tidak memikirkan pujian seseorang ataupun cacian seseorang. Karena yang dapat menilai dan membalas semua perbuatan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.